Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini saya kedatangan Mio Sporty dengan kendala motor ini boros oli. Jika ada pertanyaan apa penyebab motor ini biasa boros oli di Mio Sporty ini, biasa kendala itu di bagian dari ring pistonnya atau usia motor itu sudah berlebihi mencapai belasan tahun, mengakibatkan di bagian ring pistonnya sudah haus. Biasa permasalahan itu ketika pemiliknya tidak rutin mengganti oli, jadi mengakibatkan di bagian ring piston atau ring oli dan ring kompresinya itu semua lengket, mengakibatkan ketika dorongan dari ring piston yang menuju ruang bakar itu sudah lengket atau melebihi di bagian ruang pembakaran dari Mio Sporty ini. Biasa juga di permasalahan itu di bagian dari antara klep in atau klep X-nya itu ada kebocoran. Bagaimana cara mengetahui permasalahan motor yang boros oli? Teman-teman harus cek di bagian dari lubang knalpotnya seperti ini. Diraba seperti ini. Ketika diraba seperti ini, di bagian knalpotnya ini yang kering, biasa permasalahan itu di bagian dari klepnya itu yang ada kebocoran. Terasa hitam seperti ini, tapi ketika kita raba seperti ini di bagian lubang knalpotnya ini yang berminyak, saya pastikan di bagian ring pistonnya itu yang jadi permasalahan. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jika teman-teman di video ini sangat bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk belajar untuk menganalisis apa permasalahan di motor dari Mio Sporty ini yang boros oli. Sebelum kita pembongkaran terlebih dahulu, kemudian coba kita hidupkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kita pastikan lebih jelas. Ada asap yang sangat tipis dikeluarkan dari motor ini. Jadi semua akan kita pecahkan tentang permasalahan motor ini yang boros oli. Jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika teman-teman mau membawa ke bengkel lain dan bengkel tersebut memvonis apa saja penyebab dari motor teman-teman itu yang boros oli. Untuk memperjelas lagi, kita akan pisahkan dari rangka dan mesinnya dan akan kita spillkan kepada teman-teman apa penyebab dari motor ini yang boros oli. Gila kotor banget ya lu.
Jadi seperti ini. Biasa ketika ring piston dalam bermasalah, biasa di bagian dari ruang bakarnya ini yang berminyak seperti ini, mengakibatkan ketika motor dihidupkan biasa selesai hidup dan biasa mengakibatkan mengeluarkan asap putih seperti ini. Dan semua akan kita cek di bagian dari antara klep in dan klep X nya. Coba akan kita spill lagi di bagian dari ring pistonnya. Perhatikan di bagian dari linear blocknya baret seperti ini, dan di bagian piston pun juga baret seperti ini. Kemungkinan motor ini pernah kehabisan oli, tapi tidak diketahui oleh pemiliknya bahwa di bagian dari pistonnya ini sudah baret, biasa mengakibatkan boros oli. Seperti tadi, ketika kita hidupkan mengeluarkan asap putih yang sangat tipis, dan juga keluhan dari juga pemiliknya beberapa bulan ini saat diganti oli, di pembuangan oli itu sangat mengeluarkan oli sedikit, diakibatkan dari ring pistonnya ini yang sudah baret. Olinya juga tinggal sedikit di bagian dari ruang bakarnya. Coba kita cek, karena di video ini juga akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya. Seperti ini. Jadi semua akan kita bersihkan di bagian dari sisa-sisa oli rembesan seperti ini. Jadi permasalahan motor ini yang boros oli, pertama kita dapat di bagian dari ring pistonnya yang sudah baret, dan kemudian kita akan cek dan akan kita buka terlebih dahulu di bagian klepnya, apakah di bagian klepnya juga minta ganti. Jadi sebelum kita pengecekan di bagian klepnya, kita akan cek di bagian dari botol klepnya. Biasa juga permasalahan di botol klepnya ini yang menimbulkan berasap atau boros oli. Cara pengecekannya ini, di lubang dari botol klep ini disumbat melalui jari seperti ini, dan kemudian payung klep ditarik seperti ini. Dengarkan, saya ulangi. Ketika teman-teman pengecekan di bagian dari botol klepnya, atau mau pengecekan apa penyebab dari motor ini berasap, cek di bagian botol klepnya seperti ini. Lubang ini disumbat melalui jari seperti ini, dan kemudian payung klep ditarik. Ketika mengeluarkan suara bunyi, berarti di bagian botol klep ini masih dalam keadaan normal. Perhatikan seperti itu. Dan kemudian di bagian dari botol klep yang di bagian X ini dalam keadaan normal, kita akan cek di bagian dari botolan klep di bagian in-nya. Disumbat melalui jari dan kemudian ditarik seperti ini. Botol klep X in juga dalam keadaan normal. Kita cek di bagian dari payung klepnya.
di bagian klep in seperti ini sudah menipis, jadi ini akan kita ganti. Dan di bagian dari settingan klep juga masih dalam keadaan normal. Ini dia yang disebut di bagian dari settingan klepnya, pinggiran ini. Ketika ini sudah dalam, saya anjurkan bagi teman-teman mekanik pemula atau mekanik senior, kita konfirmasikan kepada pemiliknya di bagian settingan klep ini harus kita ganti, agar ketika kita memasang di bagian klep baru, agar penyekiran bekerja dengan normal. Semua akan kita bersihkan di bagian dari ruang bakarnya ini, dan di bagian antara kedua klep ini akan kita ganti. Dan kemudian kita akan cek di bagian dari pompa olinya di sini. Terlebih dahulu saya akan membuka di bagian dari ring pistonnya dan akan kita cek di bagian dari normal dari pompa olinya ini. Jadi saya anjurkan kepada teman-teman mekanik senior ataupun pemula, ketika mau pengecekan di bagian dari lubang pompa olinya ini, kita pasang karet seperti ini agar tidak terjadi stangnya ini berbenturan di bagian dari dinding mesinnya ini. Dimasukkan karet seperti ini. Kemudian kita engkol. Perhatikan lubang yang ada di sini. Perhatikan lubang yang ada di sini. Pertanda di bagian dari pompa olinya ini dalam keadaan normal. Jadi yang harus kita ganti itu di bagian dari klepnya dan di bagian dari packing block atau full setnya ini semua kita ganti agar tidak terjadi rembesan oli, dan di bagian dari piston dan bloknya ini akan kita korter. Jadi permasalahan di motor ini yang boros oli itu diakibatkan dari ring pistonnya yang sudah baret, dan di bagian dari klepnya juga yang jadi permasalahan. Jika ada saran dan komentar, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang luas di mata masyarakat dan untuk berguna untuk membantu pemula-pemula lainnya untuk belajaran seputaran otomotif, pembongkaran di motor yang zaman dulu atau motor yang sekarang. Sampai di sini tutorial dari saya, cara mengatasi permasalahan di motor yang boros oli. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.